트레저와 함께 달려 Ready for action, let's go 추억 건물을 찾으러 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, nama saya Asmana Dena Sution dengan NIM 7223260028 dari Kewirausahaan Base Tambuk 2022 Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan. Pada mata kuliah Digital Marketing ini yang diampu oleh Bapak Bambang Purnomo SEMM, saya selaku Direktur dari PT Tomoda Mobil Indonesia, yaitu Asmana Dena Sution, akan menjelaskan mengenai analisa SWOT dari PT Tomoda Mobil Indonesia, strategi untuk meningkatkan penjualan dan perbaikan, serta bagaimana cara meningkatkan brand awareness dengan pendekatan digital marketing untuk meningkatkan penjualan dan berimpact pada peningkatan pertumbuhan perusahaan secara berkelanjutan kepada PT Tomoda Mobil Indonesia. Baik, kita lihat videonya bersama-sama. Baik, yang pertama itu ada analisis SWOT dari PT Tomoda Mobil Indonesia, yaitu ada strength atau kekuatan meliputi pengalaman operasional yang panjang, yang dimana perusahaan Tomoda Mobil Indonesia ini telah melakukan operasinya di Indonesia selama lebih dari 50 tahun dengan memberikan perusahaan dan pengalaman serta jaringan yang mendalam dalam industri otomotif. Yang kedua itu reputasi kuat di segmen keluarga, yang yaitu dari brand Kijang Anava yang dikenal sebagai mobil keluarga yang telah diandalkan oleh konsumen Indonesia untuk kebutuhan transportasi keluarga. Yang ketiga itu ada cakupan geografis yang luas, yang dimana perusahaan memiliki basis operasional di berbagai kota besar seperti Medan, Palembang, Jakarta, dan Bandung, yang memberi akses ke pasar utama di seluruh Indonesia. Selanjutnya, ada weakness atau kelemahan. Yang pertama itu penurunan pangsa pasar dalam 3 tahun terakhir dikarenakan ada persaingan yang ketat. Dalam 3 tahun terakhir, pendapatan PT Tomoda Mobil Indonesia mengalami penurunan dan pangsa pasarnya juga turun dikarenakan adanya persaingan yang ketat. Yang kedua itu kurangi inovasi pada produk, yang dimana adanya pesaing yang fokus pada mobil listrik dan kendaraan dengan hemat bahan bakar, sementara PT Tomoda masih fokus pada minibus yang berbahan bakar konvensional yang lebih boros dan kurangnya efisien. Yang ketiga itu keterlambatannya dalam menangkap tren pasar baru. Perusahaan Tomoda Mobil Indonesia ini belum fokus pada segmen pasar yang lebih mudah, terutama permintaan terhadap kendaraan kecil yang hemat bahan bakar yang sedang meningkat saat ini. Yang terakhir itu ada kurangnya keunggulan dari teknologi. Kendaraan dari Kijang Anava ini mengalami masalah dalam teknologinya, terutama pada injection system yang mempengaruhi kepuasan pelanggan. Selanjutnya itu ada opportunities atau peluang. Yang pertama itu permintaan mobil listrik dan hemat energi yang meningkat. Meskipun perusahaan belum beralih ke mobil listrik, ada peluang besar untuk menangkap tren ini di Indonesia dengan memperkenalkan kendaraan yang ramah lingkungan. Yang kedua itu segmen pasar anak muda dan keluarga kecil. Adanya peluang untuk melakukan pengembangan dari kendaraan kecil yang cocok untuk segmen pasar keluarga muda dan individu yang mencari kendaraan yang hemat bahan bakar. Yang ketiga itu adanya melakukan ekspansi ke daerah yang belum terjangkau. Meskipun sudah memiliki operasi di kota besar, ada potensi untuk memperluas ke daerah-daerah lainnya di luar Pulau Jawa, khususnya yang mulai bertumbuh pada perekonomiannya. Yang terakhir itu ada teknologi digital dan
kampanye pemasaran modern. Dengan meningkatkan penggunaan media sosial pada digital marketing, PT Tomoda Mobil Indonesia bisa memodernisasi pendekatan marketing mereka untuk meraih segmen pasar yang lebih mudah. Selanjutnya itu threats atau ancaman. Yang pertama itu ada persaingan yang ketat dari pesaing global. Pesaing seperti Honda, Zaki, dan Daihatsu telah memfokuskan diri pada produk mobil listrik dan hemat bahan bakar yang saat ini diminati di pasar Indonesia. Yang kedua itu ada perubahan preferensi konsumen. Kecenderungan konsumen untuk beralih ke kendaraan yang lebih ramah lingkungan, hemat bahan bakar, dan teknologi baru dapat mempengaruhi penjualan kendaraan konvensional di PT Tomoda Mobil Indonesia ini. Selanjutnya itu ada kepuasan pelanggan yang menurun. Tingkat loyalitas pelanggan yang menurun, terutama terkait masalah teknis pada kendaraan, dapat menyebabkan hilangnya pangsa pasar yang lebih lanjut jika tidak segera diatasi. Dan yang terakhir itu ada regulasi dari pemerintah tentang emisi. Kebijakan pemerintah tentang standar emisi untuk kendaraan ramah lingkungan dapat menjadi tantangan bagi PT Tomoda Mobil Indonesia jika tidak segera beradaptasi dengan tren mobil listrik. Selanjutnya untuk strategi dalam meningkatkan penjualan dan perbaikan pada PT Tomoda Mobil Indonesia ini, yang pertama itu ada melakukan diversifikasi produk dengan fokus pada tren kendaraan listrik, yang dimana pesaing utama dari PT Tomoda Mobil Indonesia ini sangat agresif di pasar kendaraan listrik, dan mereka menargetkan konsumen muda serta keluarga kecil. Perusahaan Tomoda perlu melakukan investasi dan melakukan riset untuk mengembangkan kendaraan listrik seperti hybrid atau full electric dari kijang anafa mereka, menjalin kerjasama dengan penyedia teknologi, dan melakukan kampanye pemasaran untuk menunjukkan kesiapan Tomoda meluncurkan kendaraan listrik dalam beberapa tahun ke depan. Yang kedua itu adanya revitalisasi merek dan teknologi, yaitu kijang anafa itu kan terkenal sebagai minibus keluarga, tapi kurangnya kompetitif dalam teknologi dan efisiensi bahan bakarnya. Melakukan rebranding sebagai Kijang Innova Reborn dengan fokus pada ramah lingkungan dan teknologi canggih, serta peningkatan injeksi bahan bakar, efisiensi energi, dan fitur keselamatan. Melakukan pengembangan dengan kampanye digital yang menargetkan keluarga muda dalam menekankan pada fitur yang baru. Yang ketiga itu meningkatkan jangkauan geografis dan penetrasi pasar, yaitu pesaing sudah agresif membuka cabang di berbagai daerah di Indonesia, sementara PT Tomoda Mobil Indonesia ini terbatas di kota besar. Perluasan jaringan distribusi kota tier 2 dan tier 3 di Indonesia dapat memenuhi permintaan mobil keluarga yang tumbuh dengan melakukan pertimbangan kemitraan dengan dealer lokal dan identifikasi wilayah yang kurang terlayani untuk soft launch dengan pendekatan pemasaran yang berbasis komunitas. Yang keempat itu ada peningkatan customer loyalty dan layanan purna jual, yang dimana maksudnya itu jika loyalitas pelanggan menurun, kemudian meningkatkan program loyalitas dengan layanan purna jual yang lebih baik seperti perawatan gratis, akses mudah spare part, dan pelatihan mekanik lokal di bengkel resmi PT Tomoda Mobil Indonesia. Melakukan peluncuran aplikasi mobile untuk memantau jadwal perawatan dan akses promo dan menghubungi bengkel resmi. Yang kelima itu adanya kampanye pemasaran yang lebih kreatif dan modern, yang dimana melakukan kampanye pemasaran saat ini kurang efektif yang intensif TV. Jadi, dengan mengalihkan anggaran ke media sosial dan YouTube, fokus pada storytelling tentang manfaat dari kijang anafa untuk keluarga, dan melakukan kolaborasi dengan influencer atau artis serta keluarga muda.
Yang keenam itu ada melakukan program inovasi green mobility, yaitu pesaing itu kan sudah beralih ke kendaraan listrik yang ramah lingkungan. Jadi PT Tomoda Mobil Indonesia ini perlu mengembangkan program brand mobility dengan kemitraan pemerintah untuk mempromosikan kendaraan mereka yang rendah emisi dan mendukung brand positioning sebagai pelopor mobil keluarga hijau. Melakukan riset pasar tentang minat konsumen terhadap kendaraan ramah lingkungan dan melakukan uji coba di wilayah dengan permintaan yang tinggi. Yang terakhir itu ada efisiensi internal dan pengendalian biaya. Dengan melakukan evaluasi pemasok dan produksi untuk mengidentifikasi area yang sedang diperbaiki dan melakukan pengendalian biaya produksi tanpa mengorbankan kualitas adalah kunci dari harga tetap kompetitif. Dengan melakukan peninjauan struktur pemasok dan logistik serta melakukan audit pada biaya profit untuk memastikan perusahaan bisa memastikan operasi yang lebih efisien. Selanjutnya, meningkatkan brand awareness dengan pendekatan digital marketing untuk meningkatkan penjualan dan berimpact pada peningkatan pertumbuhan perusahaan secara berkelanjutan pada PT Tomoda Mobil Indonesia. Yang pertama itu, membangun kehadiran di media sosial. Maksudnya itu, media sosial seperti Instagram, Facebook, TikTok, dan YouTube adalah tempat generasi muda dan keluarga muda dalam menghabiskan waktu mereka. Membuat akun resmi di semua platform dengan memposting foto yang menarik dengan tampilan keunggulan dari Kijang Anava, reborn dengan visual yang berkualitas, dan menggunakan konten yang interaktif untuk meningkatkan keterlibatan. Hal ini dapat membuat lebih banyak orang mengenal merek dari perusahaan Tomoda Mobil Indonesia ini. Yang kedua itu melakukan kolaborasi dengan influencer, yang dimana terutama pada sektor otomotif dan keluarga dapat membantu memperkenalkan produk Tomoda kepada pengikut mereka yang sudah percaya pada opini mereka dengan cara menemukan influencer yang relevan dengan target pasar seperti vlogger otomotif atau keluarga muda, mengajak mereka untuk mengulas atau merekomendasi Kijang Anava di akun mereka, memberikan pengalaman langsung seperti test drive atau event peluncuran produk, dan membiarkan mereka berbagi pengalaman. Hal tersebutlah yang nantinya akan membuat jangkauan merek Tomoda akan meluas ke audiens yang lebih besar dan relevan. Yang ketiga itu optimalkan iklan digital atau target ads. Iklan digital memungkinkan Tomoda menargetkan audiens spesifik seperti keluarga muda melalui Facebook, Google, dan Instagram Ads. Menggunakan video singkat tentang keunggulan dari produk dan fitur remarketing marketing untuk menjangkau kembali calon pelanggan sehingga dapat meningkatkan peluang penjualan dengan biaya yang efisien. Yang selanjutnya itu melakukan kampanye konten yang dengan melakukan konten storytelling yang efektif dalam meningkatkan emosional dengan pelanggan, membuat kampanye yang menampilkan pengalaman nyata keluarga dengan Kijang Anava dan mengajak mereka berbagi cerita di media sosial, memposting cerita mereka di akun resmi Tomoda untuk memperkuat koneksi emosional dengan produk, sehingga konsumen merasa Tomoda adalah pilihan yang tepat untuk keluarga mereka. Yang selanjutnya itu memanfaatkan CEO dan website yang terinformatif, yang dimana kebanyakan orang mencari informasi mobil secara online kan sebelum membeli, sehingga website dari PT Tomoda Mobil Indonesia harus mudah ditemukan dan informatif dengan mengoptimalkan kata kunci terkait mobil keluarga, hemat bahan bakar, dan kendaraan hybrid, serta tampilan informasi yang jelas tentang Kijang Anava dan lokasi dari dealer.
Fitur interaktif atau simulasi cicilan juga dapat menarik pengunjung, meningkatkan traffic website, dan penjualan. Selanjutnya itu membuat aplikasi mobile yang memudahkan pelanggan, yang dimana aplikasi mobile ini memudahkan pelanggan mengakses informasi produk, memesan servis, dan mendapatkan penawaran khusus. Dengan aplikasi ini, pengguna dapat menjangkau lokasi servis dan memesan test drive dengan memberikan reward atau diskon untuk pengguna aktif, dengan meningkatkan loyalitas pelanggan dan terhubung dengan PT Tomoda. Yang terakhir itu ada email marketing dan penawaran yang spesial. Yang maksudnya itu, email itu kan efektif untuk menjangkau calon pembeli dengan mengirim newsletter berkala tentang promo, tips merawat mobil, dan kisah sukses Kijang Hanafa, dengan memberikan diskon yang eksklusif bagi pelanggan yang membaca email, dengan meningkatkan paparan produk Tomoda dan kemungkinan pembelian kembali. Kesimpulannya itu, dengan strategi-strategi ini, PT Tomoda Mobil Indonesia dapat memperkuat posisinya di pasar otomotif yang semakin kompetitif, dengan menarik segmen dan dengan konsumen baru, meningkatkan loyalitas pelanggan yang lama, dan membangun brand awareness yang lebih kuat. Dengan penggabungan kedua pendekatan ini akan menarik calon pembeli potensial dan mempertahankan hubungan baik dengan pelanggan yang ada. Sementara digital marketing berpotensi untuk memenuhi pertumbuhan penjualan yang berkelanjutan seiring berkembangnya target audiens. Sekian presentasi dari saya, Asma Nadena Sution. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 조금 물을 쳐주러